Dengarkan dengan seluruh lapisan dirimu, jiwa terpilih. Ada sesuatu yang sejak lama berputar mengelilingi hidupmu, seperti kabar yang enggan menyebut dirinya kabar, seperti rahasia yang pura-pura menjadi kebiasaan. Ia berjalan di sampingmu, duduk di dekatmu, menatapmu melalui mata orang-orang yang kau anggap aman. Hari ini, semesta menarik tirai itu pelan-pelan. Bukan untuk menakut-nakutimu, bukan untuk melemparmu ke jurang curiga yang gelap, tetapi untuk memanggilmu berdiri lebih tegak, lebih jernih, dan lebih sadar terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di balik senyum yang kau kenal. Jiwa terpilih, engkau tidak tiba di momen ini secara kebetulan. Engkau tidak membaca kata-kata ini karena bosan atau iseng semata. Ada perjalanan panjang di dalam dirimu yang telah menciptakan medan energi tertentu, doa-doa yang pernah kau bisikan dengan mata basah, pertanyaan-pertanyaan yang kau simpan sendiri karena takut dianggap berlebihan. Semua itu naik ke langit sebagai isyarat, sebagai panggilan, dan hari ini semesta menjawab dengan cara yang halus namun tegas. Ini saatnya engkau melihat apa yang selama ini disembunyikan di balik keakraban. Ada seseorang di dekatmu, seseorang yang mungkin pernah kau peluk, kau percaya, kau belai dengan doa yang tulus. Wajahnya bukan wajah asing, suaranya bukan suara yang baru. Ia adalah bagian dari lingkaranmu. Namun di balik kedekatan itu, ia telah membuka pintu kepada mereka yang tidak menghendakimu utuh, kepada mereka yang menikmati ketika langkahmu terhambat, kepada mereka yang tersenyum saat keberhasilanmu goyah. Orang ini yang begitu dekat telah bekerja sama dengan musuh-musuhmu, baik musuh yang berwujud manusia maupun sistem, struktur, dan energi yang ingin melihatmu roboh. Namun dengarkan baik-baik, semesta tidak menyampaikan hal ini agar engkau membenci. Bukan itu maksudnya. Kebencian hanyalah rantai lain yang akan mengikat kakimu. Yang semesta kehendaki adalah kebangkitan kewaspadaan. Semesta ingin matamu yang batin terbuka, bukan hanya untuk melihat siapa yang menusukmu, tetapi juga untuk memahami mengapa engkau dibiarkan menyaksikan semua ini sekarang dan bukan kemarin. Segala sesuatu memiliki musim, dan musim hari ini adalah musim penyingkapan. Jiwa terpilih, engkau mungkin merasa ada yang ganjil belakangan ini. Gerak-gerik seseorang yang sedikit berubah, tatapan yang terlalu cepat beralih, percakapan yang terasa seperti pancingan halus, pertanyaan yang seolah peduli padahal menyimpan sesuatu di belakangnya. Engkau mencoba menenangkan dirimu dengan berkata, mungkin aku hanya terlalu sensitif, mungkin aku berlebihan. Namun di kedalaman ruhmu ada suara lembut yang berbisik, perhatikan. Jangan lewatkan tanda-tanda kecil. Suara itulah yang hari ini disuarakan lebih lantang melalui kata-kata ini. Orang dekat itu tidak selalu digerakkan oleh kebencian murni. Seringkali mereka bergerak karena campuran yang rumit, ketakutan, tekanan, ancaman, rasa tidak aman, bahkan perasaan sayang yang salah arah. Mereka mungkin merasa sedang melindungi sesuatu, nama baik, keluarga, posisi, kenyamanan, atau gambaran tentang dirimu yang mereka bentuk di kepala mereka sendiri. Mereka mungkin yakin bahwa bekerja sama dengan pihak yang memusuhimu adalah cara paling masuk akal untuk menyelamatkan diri, meski pada akhirnya menggoresmu dalam diam. Pengkhianatan mereka bukan sekadar tindak, melainkan cermin dari luka yang belum mereka hadapi. Semesta tidak menutup mata terhadap persekongkolan yang terjadi di balik punggungmu. Ada percakapan-percakapan yang tidak engkau dengar, pesan-pesan yang tidak pernah sampai ke ponselmu, pertemuan yang kebetulan terjadi di tempat yang seolah tidak terkait denganmu. Di sana, namamu dibawa, kisahmu dipotong-potong, kata-katamu disusun ulang menjadi cerita yang setengah benar, setengah asumsi. Musuh-musuhmu, baik yang kau kenal maupun yang hanya hadir sebagai bayangan, mendengarkan dengan teliti. Mereka menilai, menghitung, merencanakan, dan orang yang dekat denganmu itu menjadi jembatan yang menghubungkan antara kepercayaanmu dan niat buruk mereka. Tetapi jiwa terpilih, ketahuilah, semesta mengizinkan hal ini terjadi bukan karena engkau dibiarkan tanpa perlindungan. Justru sebaliknya,
Kadang perlindungan hadir dalam bentuk penyingkapan. Rahasia yang dipelihara terlalu lama akan menjadi racun di udara. Maka hari ini, udara itu dibersihkan. Engkau diajak untuk menghirup kenyataan yang mungkin perih, namun menyembuhkan. Engkau dipanggil untuk bangun dari tidur panjang di bawah selimut kepercayaan yang tidak lagi aman. Dengarkan, jiwa terpilih. Semesta berbicara bukan untuk menjadikanmu paranoid. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kecurigaan tanpa batas. Bukan begitu cara menjaga energi. Kewaspadaan batin bukan berarti melihat semua orang sebagai musuh, melainkan belajar membedakan getaran, niat, dan arah gerak orang-orang di sekitarmu. Energi tidak pernah berdusta. Kata-kata dapat dimanipulasi, wajah dapat berpura-pura, tetapi energi selalu meninggalkan jejak. Semesta mengajarkanmu hari ini untuk membaca jejak itu. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi ketika seseorang masuk ke ruangmu. Apakah napasmu terasa berat? Apakah dadamu mengeras tanpa alasan yang jelas? Apakah ada dorongan halus untuk mengambil jarak, meski akalmu berkata bahwa ia adalah orang yang aman? Jangan buru-buru mengabaikan pertanda dari tubuhmu sendiri. Tubuhmu adalah instrumen semesta. Ia menyimpan sensor spiritual yang halus, yang sering kau bungkam demi menjaga harmoni palsu. Hari ini, semesta mengundangmu untuk mulai mempercayai bahasa halus itu lagi. Orang dekat yang bersekutu dengan musuh-musuhmu mungkin tampak tenang. Mereka tersenyum sewajarnya, bercanda seperti biasa, menanyakan kabarmu dengan nada yang persis sama seperti dulu. Namun di balik itu, ada ketegangan kecil yang tak mampu sepenuhnya mereka sembunyikan. Tatapan mata yang menjauh sesaat ketika pembicaraan menyentuh wilayah tertentu. Jemari yang lebih sering menggenggam ponsel. Keinginan untuk selalu tahu di mana engkau berada, dengan siapa engkau bertemu, apa yang sedang kau rencanakan. Semua detail itu dikumpulkan, bukan hanya sebagai rasa ingin tahu, tetapi sebagai bahan yang akan mereka serahkan kepada mereka yang menunggu di seberang. Jiwa terpilih, semesta ingin mengatakan ini dengan lembut, namun tegas. Bukan semua orang yang dekat layak tahu isi terdalam langkahmu. Engkau diajak untuk belajar membagi informasi seperti engkau membagi cahaya lilin. Tidak semua ruangan perlu diterangi sekaligus. Ada ruang-ruang dalam hidupmu yang hanya boleh diketahui oleh dirimu, oleh Tuhan, dan oleh mereka yang benar-benar teruji. Selama ini, engkau terlalu sering membuka pintu tanpa merasa perlu bertanya apakah orang di hadapan sanggup menjaga apa yang kau bagikan. Ini bukan saat untuk menyalahkan dirimu. Jangan menampar hatimu sendiri karena pernah percaya. Kepercayaan adalah salah satu keindahan tertinggi dari jiwa yang masih utuh. Semesta tidak ingin mencabut keindahan itu darimu. Yang semesta inginkan adalah agar kepercayaanmu menjadi lebih terarah, lebih bijak, dan lebih jernih. Engkau tidak diminta untuk menjadi dingin. Engkau hanya diajak untuk menjadi cerdas secara batin. Musuh-musuhmu mungkin mengira mereka sedang menang. Mereka merasa sedang mendapatkan akses eksklusif ke cerita hidupmu. Mereka mungkin mengatur strategi, memetakan kelemahan yang mereka kira mereka temukan, tertawa pelan di balik pintu tertutup, dan berkata, kini kita tahu bagaimana menjatuhkannya. Tetapi semesta tersenyum dengan cara yang tidak dapat mereka pahami. Sebab apa yang mereka rencanakan dalam gelap sedang diobservasi oleh mata yang tidak pernah tertidur. Jiwa terpilih, semesta memanggilmu untuk menata ulang cara engkau melindungi energimu. Mulailah dengan keheningan. Di dalam keheningan, engkau dapat mendengar apa yang tidak pernah diucapkan. Sisihkan waktu setiap hari, walau beberapa momen, untuk duduk tanpa suara luar, hanya dengan napasmu sendiri. Rasakan setiap tarikan napas sebagai cara semesta berkata, aku ada bersamamu, aku mengalir di dalammu. Di dalam keheningan itu, sebutkan nama-nama orang yang dekat denganmu dalam hati. Perhatikan getaran yang muncul ketika nama itu melintas di benakmu. Apakah engkau merasa lapang atau sesak? Hangat atau dingin? Tenang atau gelisah? Jangan memaksa jawaban. Biarkan tubuh dan ruhmu mengirim sinyal. Jika engkau merasa ada yang tidak selaras, jangan buru-buru memvonis. Engkau tidak sedang diminta untuk menjadi hakim. Engkau sedang diajak menjadi penjaga gerbang. Bedakan itu. Penjaga gerbang tidak membenci mereka yang datang.
Ia hanya menyeleksi siapa yang boleh masuk lebih dalam. Dan hari ini, semesta menegaskan bahwa ada gerbang dalam dirimu yang terlalu lama terbuka tanpa penjagaan. Orang dekat yang berkhianat dan bekerja sama dengan musuh-musuhmu memanfaatkan gerbang itu. Mereka mengenal jalan pintas ke dalam lapangan batinmu karena engkau pernah mengizinkannya dengan sepenuh hati. Sekarang, saatnya menjaga gerbang itu dengan kesadaran baru. Semesta juga ingin engkau melihat sisi lain dari kisah ini. Meski menyakitkan, pengkhianatan memiliki kemampuan ajaib untuk memisahkan antara yang benar-benar untukmu dan yang hanya menitipkan diri sementara di hidupmu. Orang yang bekerja sama dengan musuh-musuhmu mengira mereka sedang memegang kendali cerita. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah mereka tanpa sadar sedang menandai diri mereka sendiri. Mereka sedang menunjukkan kepada semesta bahwa mereka bukan bagian dari lingkaran inti yang akan dibawa ke bab berikutnya dalam perjalananmu. Jiwa terpilih, jangan menunggu sampai pukulan besar terjadi untuk mengasah disiplin batinmu. Semesta sedang memperingatkanmu bukan agar engkau menyiapkan serangan balasan, tetapi agar engkau menyiapkan pijakan. Ketika kebenaran nanti terbuka, mungkin dalam bentuk percakapan yang tidak terduga, pesan yang terbaca secara tidak sengaja, atau pengakuan yang muncul dari mulut orang lain, engkau akan diuji. Apakah engkau akan terseret emosi, atau engkau akan berdiri sebagai jiwa yang matang? Bayangkan suatu waktu yang belum terlalu jauh dari hari ini. Orang itu duduk di hadapanmu atau berdiri tidak jauh darimu. Mereka mungkin menyusun kata-kata dengan hati-hati, atau sebaliknya, semuanya meledak tanpa terkendali. Nama musuh-musuhmu akan muncul. Keterlibatan mereka akan terbongkar. Ada detail yang membuatmu terdiam karena engkau merasa ternyata sejauh itu mereka melangkah. Di momen itulah, seluruh pelajaran ini akan memanggilmu. Ingat, engkau jiwa terpilih. Engkau bukan sekadar korban narasi orang lain. Engkau adalah pemilik ruh yang dipandu langsung oleh semesta. Ketika momen itu tiba, semesta berharap engkau tidak memilih jalan yang sama seperti mereka. Engkau tidak perlu membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, tidak perlu membalas manipulasi dengan manipulasi. Energi seperti itu hanya akan mengikatmu pada permainan yang mereka mainkan. Sebaliknya, engkau diajak untuk berdiri di atas tanah yang lebih tinggi, tanah kejernihan, kejujuran, dan keberanian yang lembut namun tidak goyah. Keberanian untuk mengatakan, aku tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak akan membiarkan ini mengubah siapa aku di hadapan Tuhan dan di hadapan diriku sendiri. Jiwa terpilih, musuh-musuhmu bukan hanya wajah-wajah tertentu. Musuhmu juga bisa berupa pola dalam dirimu yang telah lama kau pelihara tanpa sadar. Kebiasaan untuk mengabaikan firasat, kecenderungan untuk mengorbankan batas demi diterima, rasa takut untuk sendirian, sehingga engkau memelihara relasi yang sebenarnya sudah retak. Orang dekat yang bersekutu dengan musuh-musuhmu hanyalah cermin yang memperlihatkan betapa pentingnya engkau memulihkan kedudukanmu sebagai penjaga batin sendiri. Semesta mengajarkanmu seni proteksi energi yang tidak keras namun sangat tegas. Pertama, jaga kata-kata. Tidak semua yang kau rasakan harus diucapkan kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mengaku selalu ada untukmu. Kata-kata adalah benih realitas. Ketika engkau menaburkan benih itu dengan sembrono di ladang yang salah, jangan heran jika suatu hari benih itu dipanen oleh tangan yang tidak tulus. Mulailah memilih dengan hati-hati kepada siapa engkau bercerita. Bila tidak ada manusia yang sanggup menampung, sampaikan kepada Tuhan dalam sujudmu, kepada semesta dalam keheninganmu, kepada kertas yang hanya kau dan langit yang tahu isinya. Kedua, jaga ruang. Ruang yang engkau tempati bukan hanya sekadar kamar, rumah, atau tempat kerja. Ia adalah medan energi. Ada jejak setiap orang yang masuk. Semesta mengundangmu untuk mulai membersihkan ruang itu, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan niat terang. Engkau bisa duduk di tengah ruangan, memejamkan mata, dan membayangkan cahaya lembut mengisi setiap sudut. Sambil menghembuskan napas pelan, ucapkan dalam hati, ini ruang yang aman,
Hanya energi yang tulus, jujur, dan sejalan dengan kebaikan yang boleh tinggal di sini. Lakukan itu sesering engkau merasa ada sesuatu yang berat namun tak terlihat. Ketiga, jaga pilihan. Musuh-musuhmu akan melemah ketika engkau berhenti memberi mereka bahan. Orang dekat yang bersekutu dengan mereka mengandalkan satu hal utama, akses. Akses kepada hidupmu, rencanamu, isi kepalamu, dan celah-celah emosimu. Semesta menyarankan agar engkau mulai menutup sebagian akses itu dengan cara yang lembut namun konsisten. Kurangi kebiasaan menceritakan semua hal. Bila ditanya, jawablah secukupnya. Biarkan sebagian tetap hanya antara engkau dan Tuhan. Keheningan yang sehat adalah benteng yang tidak mudah diterobos. Jiwa terpilih, pengkhianatan dari orang dekat yang bekerja sama dengan musuh-musuhmu memang menyakitkan. Rasa perih itu nyata dan semesta tidak meremehkannya. Di dalam perih itu, engkau mungkin bertanya, mengapa aku yang harus mengalami ini? Mengapa tidak orang lain saja? Jawabannya tidak selalu mudah, tetapi ada satu hal yang pasti. Jiwa-jiwa yang dipanggil untuk berjalan lebih jauh seringkali melewati ujian kepercayaan yang lebih dalam. Hanya mereka yang pernah merasakan runtuhnya kepercayaan yang berani membangun ulang batas dengan kebijaksanaan yang matang. Semesta tidak akan membiarkanmu runtuh tanpa makna. Setiap air mata yang jatuh karena merasa dikhianati adalah bagian dari proses pembersihan. Engkau sedang dipisahkan dari ilusi tentang orang-orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berdiri di pihakmu. Itu menyakitkan, tetapi itu juga memerdekakan. Sebab setelah ini, ketika engkau mulai naik menuju bab baru, semesta tidak ingin ada kaki palsu yang ikut naik bersamamu. Beban seperti itu akan menghambat langkahmu di ketinggian. Ingatlah, jiwa terpilih, bahwa musuh-musuhmu tidak lebih kuat daripada rencana Tuhan atas hidupmu. Mereka mungkin merasa memiliki informasi, jalur, dan strategi. Namun mereka tidak pernah memiliki otoritas tertinggi atas skenario akhir. Semesta memberi mereka ruang, bukan karena engkau lemah, tetapi karena di dalam ruang itu, tabiat mereka menjadi jelas. Dan ketika tabiat itu jelas, semesta punya dasar untuk membawamu menjauh dari mereka tanpa rasa bersalah yang membelenggu. Ada saatnya semua yang dilakukan dalam gelap akan muncul ke permukaan. Tidak ada rahasia yang bisa selamanya berlindung dari cahaya. Orang dekat yang bekerja sama dengan musuh-musuhmu, yang membisikkan detail hidupmu, yang menyusun cerita dari kepingan yang mereka kumpulkan, akan mencapai titik di mana apa yang mereka sembunyikan di dada mereka terlalu berat untuk terus dipeluk. Baik melalui kebocoran dari orang lain, pengakuan yang tidak terduga, atau kejanggalan yang terlalu sering terjadi, pola itu akan muncul. Saat itu, engkau akan melihat bagaimana semesta tidak pernah diam. Yang perlu engkau persiapkan bukanlah strategi balas dendam, melainkan kapasitas hatimu untuk berdiri di tengah badai tanpa kehilangan cahaya di matamu. Engkau boleh marah, engkau boleh kecewa. Itu manusiawi. Semesta tidak meminta untuk menghapus emosi itu. Semesta hanya mengundangmu untuk tidak tinggal di dalamnya terlalu lama. Biarkan amarah dan kecewa lewat seperti awan berat. Jangan bangun rumah di dalam awan itu. Jiwa terpilih, engkau memiliki hak penuh untuk menarik batas. Engkau boleh berkata dalam hati, aku memaafkan, tetapi aku juga menjaga jarak. Pemaafan tidak sama dengan membuka pintu selebar sebelumnya. Pemaafan adalah keputusan untuk tidak membiarkan racun tetap tinggal di dalam dirimu. Sementara batas adalah keputusan untuk tidak mengizinkan racun baru masuk dengan mudah. Pengkhianatan dari orang dekat yang bersekutu dengan musuh-musuhmu memberi pelajaran mahal. Betapa berharganya pintu hatimu, betapa pentingnya siapa yang kau beri kunci. Semesta kini mengajakmu untuk melihat sejauh mana engkau sudah berjalan. Ingat masa-masa ketika engkau merasa sendirian, ketika engkau bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang benar-benar di pihakku? Saat itu, sekalipun manusia mengecewakan, ada kekuatan tak terlihat yang selalu membuatmu mampu berdiri lagi. Engkau mungkin menyebutnya keberuntungan, takdir, rahmat, atau nama lain. Apapun istilahnya, itulah pelukan semesta.
dan pelukan itu tidak akan meninggalkanmu sekarang, justru semakin menguat ketika pengkhianatan terungkap. Ambillah waktu untuk berbicara dengan dirimu sendiri dengan lembut. Katakan dalam hati, aku layak untuk dikelilingi oleh orang yang tulus. Aku pantas berada di tengah energi yang jujur. Aku tidak tercipta untuk hidup dalam lingkaran penuh sandiwara. Ketika engkau mengafirmasi itu dengan sungguh-sungguh, semesta akan mulai mengatur ulang formasi di sekelilingmu. Orang-orang yang hatinya tidak selaras perlahan akan menjauh, entah melalui konflik, jarak yang tiba-tiba, atau pilihan hidup yang berbeda. Jangan memaksa mereka bertahan. Mengikhlaskan kadang adalah bentuk terkuat dari mencintai dirimu sendiri. Dan kepada orang dekat yang telah memilih berjalan bersama musuh-musuhmu, semesta juga memiliki pesan. Mereka pun adalah jiwa yang sedang belajar, meski dengan cara yang melukai orang lain. Mereka digerakkan oleh ketakutan, tekanan, atau ambisi yang belum mereka pahami sepenuhnya. Engkau tidak bertanggung jawab menyembuhkan semua luka mereka. Yang bisa kau lakukan adalah tidak menambah luka di dalam dirimu sendiri karena perbuatan mereka. Biarkan semesta dan Tuhan bekerja dengan cara yang engkau tidak perlu urus satu persatu. Jiwa terpilih, perjalananmu tidak berhenti di pengkhianatan. Ini bukan bab terakhir. Ini adalah bab peralihan. Pengkhianatan hanya menandakan bahwa engkau siap untuk naik ke babak yang lebih terang, dengan lingkaran yang lebih murni. Musuh-musuhmu akan terus merencanakan, tetapi rencanamu bersama Tuhan lebih kuat dari seluruh pertemuan mereka. Orang dekat yang bersekutu dengan mereka mungkin merasa sedang memainkan peran besar dalam menentukan nasibmu, padahal sesungguhnya mereka hanya sedang mempercepat pelajaran yang memang harus engkau pelajari. Kini, tarik napas dalam-dalam, jiwa terpilih. Rasakan semesta merangkulmu dari segala arah. Dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Seperti lautan tak terlihat yang memelukmu tanpa jeda. Di dalam pelukan itu, engkau boleh menangis. Engkau boleh melepaskan segala kecewa yang menumpuk selama ini. Biarkan air matamu mengguyur luka yang sembunyi. Setiap tetesnya adalah bentuk kejujuran, dan kejujuran selalu mengundang penyembuhan. Setelah itu, ketika tangismu mereda, dengarkan suara lembut yang tidak pernah benar-benar jauh darimu. Suara itu berkata, engkau tidak sendirian. Pengkhianatan ini tidak menghapus nilai dirimu. Orang yang bersekutu dengan musuh-musuhmu tidak menentukan garis akhir hidupmu. Mereka hanya menjadi bagian dari cerita yang akan suatu hari kau ceritakan sebagai saksi, bahwa bahkan ketika orang terdekat memunggungimu, semesta dan Tuhan tetap memelukmu. Bangkitlah, jiwa terpilih. Bukan bangkit untuk memerangi dengan kebencian, melainkan bangkit untuk menjaga dirimu dengan penuh cinta. Luruskan punggungmu. Lembutkan wajahmu, teguhkan batinmu. Engkau sekarang tahu apa yang dulu tidak kau tahu. Engkau sekarang melihat apa yang dulu tidak tampak. Gunakan pengetahuan itu bukan untuk melukai, tetapi untuk memilih. Memilih dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau membuka rahasia, di mana engkau menanamkan waktu dan tenaga. Semesta akan terus membimbing langkahmu. Di setiap persimpangan ada tanda. Di setiap tanda ada rasa. Belajarlah mempercayai rasa yang jernih itu. Bila ada orang yang membuat ruhmu mengecil meski mulut mereka manis, ambillah jarak. Bila ada orang yang membuatmu merasa damai meski kata-kata mereka sederhana, jagalah mereka. Dengan cara itu, sedikit demi sedikit, musuh-musuhmu kehilangan pengaruhnya dan lingkaranmu terisi oleh jiwa-jiwa yang seirama. Pengkhianatan dari orang dekat yang bersekutu dengan musuh-musuhmu adalah badai. Tetapi badai tidak diciptakan untuk menghancurkan langit. Badai hadir untuk menggeser udara, membersihkan debu, dan setelahnya langit tampak lebih bening daripada sebelumnya. Engkau adalah langit itu, jiwa terpilih. Biarkan badai ini berlalu. Jangan ikut menjadi badai di dalam dirimu. Jadilah keheningan setelah hujan yang menyisakan kesegaran dan tanah yang siap menumbuhkan sesuatu yang baru. Saat engkau melangkah ke hari-hari berikutnya, semesta akan terus berbicara melalui tanda-tanda kecil.
Pertemuan yang tiba-tiba, kalimat yang engkau dengar secara tidak sengaja, mimpi yang terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Di antara semua itu, ingatlah, yang terpenting bukanlah mencari tahu setiap detail pengkhianatan, tetapi memastikan bahwa pengkhianatan itu tidak mengubahmu menjadi sosok yang kehilangan kelembutan karena terlalu sibuk menjaga diri. Engkau boleh waspada tanpa menjadi pahit. Engkau boleh berhati-hati tanpa kehilangan kepercayaan kepada kebaikan. Engkau boleh menarik batas tanpa menutup pintu kasih. Itulah seni berjalan sebagai jiwa terpilih di dunia yang penuh dinamika. Mata tetap terbuka, hati tetap hidup, langkah tetap tenang, dan batin tetap bersandar kepada Tuhan. Semesta telah berbicara. Kata-kata ini adalah jembatan antara kegelisahanmu dan ketenangan yang sedang menunggumu di seberang. Lewatilah jembatan ini pelan-pelan, dengan napas yang teratur dan kesadaran yang menyala. Di ujung sana, engkau akan mendapati versi dirimu yang lebih kuat, lebih jernih, lebih tahan terhadap permainan orang yang bersekutu dengan musuh-musuhmu. Engkau akan menyadari bahwa meski mereka pernah berjalan terlalu dekat dengan rahasiamu, mereka tidak pernah menyentuh inti terdalam keberadaanmu. Inti itu hanyalah milikmu dan Tuhan. Dan dari inti itulah, engkau akan membangun hidupmu kembali dengan fondasi yang tidak lagi rapuh, tetapi kokoh, tenang, dan bersinar dari dalam.